Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah, masih berada dalam pola Ramadan mudah-mudahan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nahl, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan seperti seorang perempuan yang memintal pintalannya. Dia jahit, kemudian dia tenun, dan sudah jadi kainnya. Sudah selesai, sudah jadi, dia cerai-beraikan lagi. Dia cerai-beraikan lagi. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ketika kita sudah punya pola kebaikan, kebiasaan yang baik, terkhusus pada bulan Ramadan, maka kebiasaan yang baik tersebut jangan kita cerai-beraikan lagi, jangan kita hancurkan. Seakan-akan seperti seorang perempuan, kata Allah, yang dia sudah memintal pintalannya, dia sudah tenun dan dia sudah jahit dengan sangat-sangat kuat, kemudian dia cerai-beraikan, dia rusak lagi. Ini yang kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan hadir kita pada majelis ilmu, ini salah satu bagian untuk benar-benar mengembalikan pola Ramadan kita. Meskipun kita sadar untuk punya kualitas, kuantitas ibadah di bulan Ramadan itu mustahil kita lakukan pada bulan-bulan selain Ramadan. Karena kita tidak mempunyai dua modal besar yang itu hanya ada pada bulan Ramadan. Modal yang pertama itu adalah ketika Nabi SAW bersabda, kata Rasul, sufudatu syayatin. Di bulan Ramadan itu syaitan dalam keadaan terbelenggu, sehingga sulit untuk menggoda seorang hamba Allah. Modal yang kedua ketika kita berada di bulan Ramadan adalah nada munadi ya qabilal haq aqbil ya qabilal syarr aqsir. Di bulan Ramadan, kata Nabi, malaikat itu senantiasa membisikkan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita melakukan kebaikan. Wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, mencari kebaikan, saatnya kalian melakukan kebaikan. Ini Ramadan, kata malaikat. Wahai orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan dan pelanggaran, saatnya kalian berhenti karena ini bulan Ramadan. Dua modal ini tidak kita dapatkan kecuali hanya pada bulan Ramadan. Sehingga mohon maaf, sangat wajar lepas Ramadan kualitas dan kuantitas ibadah kita tidak akan pernah bisa sama seperti Ramadan. Hal yang mustahil, sebuah kemustahilan ketika ritme ibadah kita, pola ibadah kita, kebiasaan kita di bulan Ramadan kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Ini berat. Kita bukan kelasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita bukan generasi terbaik. Kita bukan kelompok dari generasi terbaik. Namun paling tidak kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan tidak benar-benar lenyap, tidak benar-benar hilang. Kalau di bulan Ramadan mungkin kita khatam Al-Quran 1 bulan, selesai khatam Quran, ya paling tidak 11 bulan kita khatam Quran. Kado usah mencari saban bulan, berat. Di bulan Ramadan mungkin kita khatam Quran, itu 1 bulan selesai, sehari mungkin sejuz, atau lebih bahkan. Faktanya selesai Ramadan, berat. Sebagaimana Ramadan. Ya paling kada 11 bulan bareng khatam Quran. Daripada perayaan sama sekali. Di bulan Ramadan mungkin kita 1 juz selesai baca Quran sehari, ya paling tidak di luar dari bulan Ramadan selembar, atau mungkin sehalaman, atau mungkin berapa ayat. Yang jelas kita jangan hancurkan pola Ramadan kita. Jangan kita hancurkan kebiasaan
baik pada bulan Ramadan, yang itu disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati laqad ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kalian jangan seperti perempuan yang dia sudah pintalannya, dia sudah bikin tenunannya sudah sangat baik, bagus dan kuat, kemudian dia cerai-beraikan, dia hancurkan. Nah, paling tidak ada amalan yang bisa kita lakukan. Dan sekali lagi, untuk berada pada level Ramadan mustahil. Karena kita tidak punya dua modal. Modal pertama, syaitan dalam keadaan terbelenggu di bulan Ramadan. Modal yang kedua, malaikat senantiasa membisikkan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan. Dan dua ini tidak kita dapatkan. Ketika malam 1 Syawal, dua modal ini sudah tidak kita dapatkan. Sehingga kualitas dan kuantitas ibadah kita lepas Ramadan hampir pasti itu menurun. Hampir pasti itu menurun. Untuk sama seperti Ramadan, berat, siapapun berat. Sekali lagi mohon maaf, kita bukan kelasnya sahabat. Yang sahabat itu sudah dijanjikan masuk surga. Sebahagian sahabat dijanjikan masuk surga. Apa yang mereka lakukan? Mereka meningkatkan ibadah kita. Coba kita dijanjikan masuk surga. Ada berita dari langit, semua jamaah Al-Furqan masuk surga. Besoknya hendak memikirkan apa lagi? Kelasnya sahabat berbeda dengan kelasnya kita. Mereka disematkan gelar radhiyallahu anhum wa ardha. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah. Kita radhina billah, kita ridha kepada Allah. Tapi apakah keridhaan Allah datang kepada kita? Nah, paling tidak kita datang ke pengajian, datang pada majelis-majelis ilmu, ini memperbaiki pola kita. Kembali berada pada jalur yang baik, jalur yang kita dapatkan di bulan Ramadan, meskipun sekali lagi mustahil sama persis seperti Ramadan. Mustahil. Baca Quran kita mustahil sama seperti di bulan Ramadan. Mohon maaf, sedekahnya kita berat untuk sama seperti Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang kita bangun berat sebagaimana Ramadan. Berat. Teori apapun yang dimunculkan hari ini oleh sebahagian kaum muslimin tidak akan pernah bisa menyamai kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Tidak akan pernah bisa menyamai kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kenapa? Dua modal tidak didapatkan, dan itu faktanya. Banyak teori, banyak arahan, ya banyak sekali arahan, nasihat dan yang lainnya. Fakta di lapangan tidak sama seperti Ramadan. Semua kita tahu kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Semua kita tahu kembali kita istiqomah. Semua kita tahu cara istiqomah dan yang lainnya, mayoritas kita tahu. Tapi faktanya tidak akan pernah kita dapatkan sebagaimana Ramadan. Karena sekali lagi dua modal tidak didapatkan. Sufudatu syayatin, nada mudadin yaqabil al-haq aqbil wa yaqabil asyar aqsir. Setan dalam keadaan terbelenggu, malaikat membisikkan kepada kita. Dan dua ini tidak kita dapatkan. Sehebat dan sebagus apapun teori yang sudah kita dapatkan untuk istiqomah pada ibadah yang kita kerjakan, sekali lagi faktanya kualitas dan kuantitas ibadah kita tidak akan pernah sama sebagaimana di bulan Ramadan. Nah, paling tidak kita datang ke majelis ilmu itu mengingat-ingat lagi agar kita ya, paling tidak punya semangat untuk terus beribadah, punya semangat untuk menjalankan ketaatan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bersama dengan beberapa keistimewaan dan keutamaan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan masjid, rumah dari rumah-rumah Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam satu hadis, "Inna ahabbal biladi ila Allahi masajiduha." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling Allah cintai dari seluruh hamparan yang ada di muka bumi ini, dari setiap negerinya kata Rasulullah, itu adalah masjid-masjidnya, rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu tempat yang paling Allah cintai. Selama dia adalah rumah Allah, mewah ataupun tidak mewah, sederhana atau seperti apapun, selama itu rumah Allah, ini tempat yang paling dicintai. Ahabbal bilad ilallah masajiduha. Seutama dan sebaik dan
yang paling Allah cintai di satu tempat adalah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masjid atau rumah dari rumah-rumah Allah, dia punya keistimewaan yang tidak ada kecuali yang ada di masjid tersebut. Di antara keistimewaan rumah dari rumah-rumah Allah yang tidak dimiliki tempat yang lain adalah siapapun kita, dari seorang muslim, ketika ada punya perasaan nyaman, perasaan senang, perasaan betah berada di rumah dari rumah-rumah Allah, kita mencintai untuk datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, kita bersemangat, kita senang berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Kita semua punya peluang yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Kita punya peluang untuk mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang hanya diberikan oleh Allah. Dan masing-masing kita bisa mengukur diri kita. Kalau kita punya perasaan nyaman untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah, perasaan senang, bahagia kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah, ada kepuasan yang tidak kita dapatkan kecuali kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Kita punya rasa senang, nyaman, hati kita terpaut di masjid, terpaut di rumah dari rumah-rumah Allah, maka hasilnya yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Hasilnya kata Nabi SAW, dia dapat perlindungan di hari kiamat yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul itu pernah gambarkan bagaimana dahsyatnya mahsyar, beratnya padang mahsyar. Kita semua nanti akan dibangkitkan dari kubur-kubur kita. Dan orang yang pertama yang dibangkitkan dari kubur adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yusyarun nasu yaumil qiyamati bil masyari hufatan uratan ghurla, kata Rasulullah. Semua kita akan digiring ke tempat yang namanya mahsyar. Sahabat itu tanya, "Ya Rasulullah, seperti apa gambaran mahsyar?" Kata Nabi, "Ar-ardu bayadha." Yang namanya mahsyar itu, kata Rasulullah, dia punya pasir berwarna putih. Tidak ada dataran tingginya, kata Nabi. Tidak ada naungan. Dataran yang rata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia dari zaman Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di tempat yang namanya mahsyar. Khufatan uratan ghurla. Mereka akan digiring dengan kondisi dan keadaan tidak menggunakan alas kaki, tidak berkhitan, dan tidak menggunakan pakaian. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, khufatan uratan ghurla, mereka tidak berpakaian, kata Nabi. Aisyah radhiyallahu taala an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa?" Kalau tidak menggunakan pakaian, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan tidak saling memperhatikan? Jelas ini pertanyaan yang mungkin juga kita tanyakan. Kalau semua tidak menggunakan pakaian, apakah ar-rijalu wan nisa, kata Aisyah, laki-laki dan perempuan tidak saling memperhatikan? Maka kata Rasulullah, "Al-amru ahwan min dzah." Urusan mereka itu jauh lebih berat dibandingkan mereka harus memperhatikan sekeliling mereka. Urusan yang mereka hadapi itu jauh lebih berat dibandingkan mereka harus memperhatikan sekeliling mereka. Karena ini urusannya, apakah dia dimasukkan ke dalam sorga atau wa'iyadzubillah dia dihempaskan dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, logika mudahnya untuk mendekatkan pemahaman kita, wa'iyadzubillah, ketika terjadi musibah kebakaran misalnya, bukankah orang yang ada di rumah tersebut, dia tidak pedulikan lagi pakaian yang dia pakai, yang penting keluar dulu dari rumah. Misalnya asalnya ada baju, kebakaran, jarang orang ambil baju dulu, hanya keluar. Bahkan ada mungkin sebahagian kejadian, dia lupa dengan anaknya yang tertinggal. Ini musibah kebakaran yang terjadi pada kehidupan dunia. Maka mahsyar ini perkara yang sangat berat. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah tegakkan. Sehingga tidak terfikirkan lagi untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sampingnya. Maka kata Rasul, "Al-amru ahwan min dzah." Urusan mereka jauh lebih berat dibandingkan mereka harus perhatikan orang-orang yang ada di samping mereka. Namun Allah kemudian berikan pakaian kepada kita semua. Dan orang yang pertama yang akan diberikan pakaian, kata Rasulullah, adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Awwalu ma yuksab Ibrahim alaihissalatu wassalam, kata Nabi. Orang yang pertama nanti yang akan diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata Rasulullah, ketika Ibrahim itu orang yang pertama untuk diberikan pakaian, sebabnya adalah ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam akan dilemparkan di api oleh Raja Namrud, ketika itu pakaian Ibrahim itu dilucuti,
dilepaskan. Maka untuk memuliakan seorang Ibrahim alaihi salatu wassalam, dialah orang yang pertama yang Allah berikan pakaian. Pakaian apa yang akan kita dapatkan nanti di mahsyar? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang kita gunakan adalah kain kafan yang kita gunakan pada saat kita meninggal dunia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafinu bi bayda." Kalian berikan kain kafan untuk saudara kalian yang meninggal dengan kain kafan yang berwarna putih. Makanya jarang kain kafan itu coraknya batik. Kain kafan itu disunahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berwarna putih. Kata Rasulullah, carilah kain kafan terbaik yang kalian miliki, karena itu akan kalian gunakan di mahsyar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kain kafan dia untuk dia di mahsyar nanti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Digiringlah kita di tempat yang namanya mahsyar, kemudian kejadian yang akan sangat menyiksa manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yudna syamsu bil mil. Matahari kemudian didekatkan oleh Allah dengan jarak yang sangat dekat, kurang lebih 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo. Hari ini jarak bumi dengan matahari itu mungkin jutaan kilo mungkin. Kita mungkin beberapa hari yang lalu rasa panasnya itu luar biasa. Dan ini jarak yang sangat-sangat jauh. Sekarang matahari itu didekatkan dengan jarak hanya 1 mil, kata Rasulullah. Kurang lebih 1,5 kilo. Bagaimana tidak tersiksa keadaan manusia pada saat itu? Maka berlumuranlah keringat yang begitu deras, kata Nabi SAW. Tergantung bagaimana amal ibadah mereka pada kehidupan dunia, kata Rasulullah. Tergantung, kata Nabi, amal ibadah mereka pada kehidupan dunia. Dan ini dalil bahwasanya seorang yang nanti berada pada kehidupan akhirat, di alam barzah atau dimanapun, ketika dia berada pada kehidupan akhirat, kuburan yang mewah, kuburan yang seperti pengantin dan yang lainnya, ini la faidata fi, tidak ada faedahnya. Karena yang bermanfaat hanya amal soleh kita. Kuburan dihiasi ini dan yang lainnya, dikasih melati dan yang lainnya misalnya, tidak akan pernah bermanfaat pada kehidupan akhirat. Tidak akan pernah bermanfaat pada kehidupan akhirat, entah pada kehidupan alam barzah ataupun kehidupan akhirat. Karena kalau itu bermanfaat, kita katakan ada ketidakadilan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang selamat itu orang berduit aja. Nang kada berduit, nang kada tapi kau menghiasi kuburan, kada nyaman lagi kuburannya. Semua yang bermanfaat itu hanya amal soleh kita. Karena Rasul menyebutkan tergantung bagaimana amal soleh kalian, kata Rasulullah. Maka kemudian ketika kita akan mencari yang namanya perlindungan, karena panasnya itu luar biasa, ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Muncullah sabda Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun syaban nasya'a fi ibadati rabbih, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, rajulani tahabba fillah istam'ali wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'atu imra'atu dhatu jamali wa mansab faqala inni akhafu Allah, wa rajulun yatasaddaqu bi sadaqatin fa akhfa yamin hatta la ta'lam shimali, wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadan 'ainah. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah nanti di hari kiamat, ketika kita sibuk sekali mencari perlindungan, yang matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat, yang itu menyiksa seluruh manusia, kecuali hanya orang-orang yang mempunyai amal soleh yang sangat kuat. 7 golongan itu, kata Rasulullah, pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Syaban nasya'a fi ibadat rabbih, anak muda yang rajin beribadah, kata Rasulullah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang merasa nyaman untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Rajulani tahabba fillah istama'ali wa tafarraqa alaih, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Rajulun da'atu imratu dhatu jamali wa mansabin faqala inni akhafu Allah, seorang yang diajak oleh seorang perempuan yang dia punya kedudukan, dia punya harta, dia punya kedudukan, perempuan yang cantik, kata Rasulullah, untuk melakukan perbuatan yang haram, namun dia mampu untuk menolak dengan mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini orang dilindungi oleh Allah. Rajulun yatasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa yamin hatta la ta'lam shimali, seorang yang sedekah, dia bersedekah dengan sangat ikhlas. Saking ikhlasnya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat 'ainah,
Dan ada orang yang kata Rasulullah, dia istighfar, dia taubat, dia minta ampun kepada Allah, kemudian dia menangis dalam keadaan khalian, sendirian, tidak ada yang melihat orang ini. Ini 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, dan itu pasti mendapatkan perlindungan. Dari 7 golongan ini, yang paling mudah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang masing-masing kita punya peluang yang sama, yang paling mudah peluang kita adalah orang yang merasa nyaman untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Kenapa? Pemimpin yang adil itu berat. Terlalu banyak kepentingan. Memutuskan sesuatu terlalu banyak kepentingan. Terlalu banyak kemunafikan. Terlalu banyak kezaliman. Terlalu banyak mengambil hak orang lain dengan kepentingan-kepentingan yang dia bangun sesaat. Berat. Pemimpin yang adil itu berat. Dia tahu ini kesalahan ketika dia memutuskan satu keputusan, tapi karena ada kepentingan yang lain yang mungkin dia tidak bisa menghindar menurut dia, dan benar faktanya tidak bisa menghindar, maka menjadikan dia bukan pemimpin yang adil, dan ini berat. Jadi jangan bernafsu benar juga jadi pemimpinnya. Beratnya luar biasa. Kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syaban nasya'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang rajin beribadah. Boleh jadi kita mungkin sudah selesai umur kita di usia yang muda tadi. Mungkin sudah lewat waktunya kita. Kemudian yang ketiga tadi kata Rasulullah, orang yang merasa nyaman berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Ini peluang yang termudah. Karena melihat golongan yang lain, rajulun da'athu imra'atu dzatu jamali wa man safaqala ini akhafullah. Seorang yang dipanggil untuk melakukan perbuatan yang haram, yang perempuan tersebut dia punya kedudukan, dia punya harta, dia adalah perempuan yang cantik. Ini kelasnya Yusuf alaihissalatu wassalam, kelasnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipanggil untuk melakukan perbuatan yang haram, yang kalaulah seandainya seorang Yusuf melakukan perbuatan tersebut, aibnya ditutup. Itu bukan kelasnya kita. Karena berapa banyak laki-laki mampu bertahan untuk tidak menggoda seorang perempuan, tapi dia tumbang ketika digoda. Berapa banyak laki-laki mampu menahan diri untuk tidak mengajak, tapi dia jatuh ketika diajak. Ini posisi dia diajak untuk melakukan perbuatan yang haram. Yang kalau seandainya dia lakukan perbuatan tersebut, tidak ada yang mengetahui. Kelasnya kata Rasulullah, mansab wa jamal. Perempuannya cantik, mohon maaf bukan standar. Dia punya kedudukan kata Rasulullah. Tapi dia katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini bukan kelas kita. Ini kelas seorang Yusuf alaihissalatu wassalam. Rajulun yatasaddaqu bisadaqatin fa akhfa yamin hatta la ta'lam shimali. Orang yang sedekah yang dia mampu menjaga keikhlasan. Dan ini dalil kata para ulama. Sedekah kalau bisa itu disembunyikan, tidak ada yang mengetahui, kalau bisa. Karena ini jauh lebih menjaga keikhlasan kita. Benar, sedekah untuk diperlihatkan kepada orang lain itu boleh, selama dia mampu menata hatinya, selama dia mampu memanage hatinya bahwasanya ibadah sedekah dia itu ikhlas karena Allah. Tapi syaitan pasti bermain. Benar, memang fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah kalian tampakkan, kalian perlihatkan. Kita ibadah kemudian kita tampakkan menggunakan nikmat Allah, benar itu boleh. Tapi sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi ini jauh lebih menjaga keikhlasan kita. Karena hasilnya yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Karena hasilnya dia akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang hanya diberikan oleh Allah. Sedekah dia terang-terangan apakah boleh? Boleh. Apakah dia mendapatkan perlindungan? Sangat mungkin mendapatkan perlindungan kalau dia mampu menjaga keikhlasan. Tapi berat, karena pujian manusia itu begitu melezatkan. Sebagaimana juga cercaan manusia begitu menyakitkan. Sedekah, dia sedekah. Dia sembunyikan sedekahnya. Ini untuk menjaga keikhlasan. Dan ini pun peluang yang cukup berat. Rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Ada orang yang istighfar, dia taubat, dia minta ampun, kemudian dia menangis, tapi khalian, sendirian. Ini mendapatkan perlindungan. Kenapa khalian? Kenapa sendirian?
Karena kalau menangis berjamaah itu gampang. Diajak taubat kepada Allah, beristighfar sama-sama. Saya kong menangis, nang lain umpat menangis juga. Itu mudah. Karena efek menangis itu dia punya efek domino. Tapi kalau menangis sendirian, ini adalah orang yang benar-benar ikhlas. Makanya bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun zakarallahu khalian fafadat aina. Ada orang yang dia istighfar, dia minta ampun, tapi khalian, dia sendirian, kata Rasulullah. Karena kalau mengajak jamaah, ayo kita ingat-ingat dosa kita, ayo kita beristighfar, kemudian diberikan kalimat-kalimat motivasi, kemudian kalimat-kalimat agar orang itu tersadar dan yang lainnya, tersentuh hatinya, kemudian dia menangis. Ini mudah. Ketika kita menangis berjamaah itu mudah. Tapi yang sangat sulit itulah ketika kita taubat, kita istighfar, kemudian kita menangis sendirian. Kalau itu mampu dilakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhilluhumullah, dia dapat perlindungan di hari kiamat. Dari semua golongan ini, yang paling mudah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang merasa nyaman untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Modal kita hanya rasa senang berada di masjid. Modal kita hanya rasa nyaman, betah di rumah dari rumah-rumah Allah. Yudhilluhumullah fi dhilli yaumal la dhilla illa dhilluh. Dia dapat perlindungan di hari kiamat, dan itu salah satu keistimewaan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah dari rumah-rumah Allah. Kenapa Nabi sampai bersabda tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid atau rumah dari rumah-rumah Allah? Masjid atau rumah dari rumah-rumah Allah adalah satu tempat yang paling mudah untuk mendapatkan ketenangan. Tempat yang paling mudah untuk mendapatkan ketenangan hati. Karena di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah, dia mendapatkan doa dari para malaikat. Kita punya problem apa? Kita punya masalah apa? Datang, masuk ke rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian sholat, doa, dan minta ampun. Tidak ada urusan, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Salah satu tempat terbaik untuk menyelesaikan urusan kita, menyelesaikan problem masalah kehidupan kita, datanglah kalian ke rumah dari rumah-rumah Allah. Memberikan gambaran mudah, ketika kita berhajat dengan sesuatu. Kita berhajat dengan seseorang yang kita anggap orang ini bisa menyelesaikan urusan kita. Bukankah kita datang ke rumah orang tersebut? Sekarang, ketika orang tersebut punya masalah, punya problem, punya kehidupan yang mungkin berat, dia datang ke rumah dari rumah-rumah Allah. Allah tuntaskan urusan dia. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Mereka punya problem, mereka punya masalah. Yang pertama yang terpikirkan oleh orang-orang terbaik sebelum kita adalah mereka mendekat dulu kepada Allah. Tidak salah kita dekat kepada manusia, minta pertolongan. Kita punya relasi, kita punya kawan-kawan yang mungkin membantu masalah problem kehidupan kita, tidak salah. Tapi jangan pernah melupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia punya batasan. Kecerdasan manusia punya batasan. Apapun yang dimiliki manusia pasti terbatas. Tapi Allah tidak ada batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid atau rumah dari rumah-rumah Allah di tempat terbaik ketika kita punya problem, punya masalah. Kalau tidak salah pernah ceritakan di sini atau mungkin di tempat yang lain, pada saat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anha terjadi perselisihan. Dalam rumah tangga Ali dan Fatimah itu pernah terjadi perselisihan dan sangat heboh ketika itu. Menjadikan Ali bin Abi Thalib harus keluar dari rumahnya. Terjadi perselisihan, percekcokan antara Ali dengan Fatimah. Ingat, ini dua orang penduduk ahli sorga. Ahlul Bait, Fatimah anak Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib menantu Rasul SAW. Ali ini manusia terbaik keempat setelah para Nabi. Khairun nas ba'dal anbiya Abu Bakr, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, kata Rasulullah. Manusia terbaik setelah para Nabi, ranking satunya adalah Abu Bakar, posisi kedua adalah Umar, yang nomor tiga Utsman, yang keempat itu Ali. Dua orang penduduk ahli sorga. Sebelum wafat sudah dikhabarkan dua orang ini pasti masuk surga. Dalam rumah tangganya pun terjadi perselisihan. Siapa kita, siapa Ali? Kalau misalnya dalam
dalam rumah tangga terjadi perselisihan itu wajar. Ini dua orang penduduk ahli sorga saja terjadi perselisihan. Ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Fatimah, menjadikan Ali keluar dari rumahnya. Ali ketika itu marah, dan ini marah besar, bukan marah biasa. Kharaja ghadban, dia keluar dari rumahnya dengan keadaan yang sangat marah. Nah, Rasul kebetulan ketika itu berkunjung ke rumah Ali bin Abi Thalib, ke rumah Fatimah. Rasul lihat ketika itu hanya tinggal Fatimah di rumah. Yang semestinya itu jam Ali bin Abi Thalib berada di sisi Fatimah. Maka Rasul sudah feeling ini terjadi perselisihan antara Ali dengan Fatimah. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Ya Fatimah, aina ibnu ammuk? Wahai Fatimah, di mana anak dari pamanmu? Maksudnya Ali. Kata Fatimah, ya Rasulullah, laqad waqa'a baini wa bainahu syai'. Telah terjadi sesuatu antara aku dengan dia. Kharaja ghadban. Dia keluar dari rumah dalam kondisi marah ya Rasulullah. Ali keluar dalam kondisi marah ya Rasulullah. Maka Nabi perintahkan kepada sahabat, cari Ali, kata Rasulullah. Dicarilah Ali, sahabat sudah feeling, oh ini Ali pasti ke masjid. Maka dicari, ditemukan Ali sedang berada di masjid. Rasul kemudian datang kepada Ali, yang ketika itu Ali sedang tertidur. Maka Rasul bangunkan Ali bin Abi Thalib. Rasul kemudian ajak pulang ke rumahnya. Kita lihat, banyak sekali pelajaran yang diambil oleh para ulama. Ketika Nabi melihat tidak ada Ali di samping Fatimah, Rasul sudah merasa ini terjadi sesuatu antara Ali dan Fatimah. Lihat cerdasnya seorang Rasulullah. Rasul itu bertanya kepada Fatimah, aina ibnu ammuk? Di mana anak dari pamanmu? Rasul tidak berkata, di mana suamimu? Tapi pertanyaan yang keluar dari Rasulullah, aina ibnu ammuk? Di mana anak dari pamanmu? Karena Ali itu keluarga Rasul. Yang Rasul seakan-akan ingin sindir anaknya Fatimah, wahai Fatimah, kalau terjadi sesuatu antara engkau dengan Ali, itu keluarga kita juga. Jangan tapi menyupani. Lihat cerdasnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dengan kalimat aina ibnu ammuk, di mana anak pamanmu? Karena Ali itu keluarga Rasul, keluarga Fatimah juga. Yang Rasul seakan-akan sindir Fatimah, kalau terjadi sesuatu antara engkau dengan Ali, ini keluarga kita juga. Lihat jawaban Fatimah, anak Rasulullah yang sangat cerdas. Kata Fatimah, laqad waqa'a baini wa bainahu. Wahai ayahku, telah terjadi sesuatu antara aku dengan dia. Fatimah tidak sebut ini dan yang lainnya, tidak. Tapi beliau katakan telah terjadi sesuatu, sudah selesai. Fatimah tidak umbar aib Ali, apa yang terjadi sebenarnya. Dan sampai detik ini tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Fatimah, beliau katakan telah terjadi sesuatu, ya sudah. Beliau tidak katakan Ali nangka ini ya Rasulullah. Lihat bagaimana Nabi begitu cerdas menyelesaikan urusan ini. Ketika Fatimah berkata kepada Rasulullah, kepada ayahnya, telah terjadi sesuatu, Rasul tidak tanggapi perkataan Fatimah. Rasul berkata kepada sahabat, cari Ali. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Berapa banyak masalah yang asalnya besar bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana. Dan hari ini berapa banyak masalahnya asalnya sepele tapi menjadi besar karena salah menyelesaikan masalah. Ini masalah besar, menjadikan Ali keluar, ini problem besar. Tapi Rasul menyelesaikan urusannya dengan cara apa? Rasul tidak tanya Fatimah, Fatimah kejadiannya kayak apa? Tidak. Rasul tidak kepo, Rasul tidak tanya ini, wahai Fatimah kayak apa gerang sebujurnya? Beda kelas dengan ayah hari ini, ibu hari ini, atau mertua hari ini. Apa gerang nak nang terjadi apa gerang ya? Udah sarnya sekalinya nang itulah nyala ya. Rasul, beliau tidak kejar pertanyaan kepada Fatimah. Ketika Fatimah jelaskan telah terjadi sesuatu, selesai. Lihat bagaimana Nabi menyelesaikan masalah. Kita diajarkan Rasul. Kalau masalahnya itu besar, kita sederhanakan. Kalau masalahnya sepele, itu lebih mudah. Karena berapa banyak masalah yang asalnya sepele menjadi sangat besar, heboh, karena salah menyelesaikan masalah tadi. Bakalahi lawan bini, sahalaman tahu, medsos main. Sakalanya biniku nangka inilah ya. Nang bini bilang, kada kuduga, sakanya lakiku nangka inilah ya. Sahalaman tahu orang, ini aib.
Dan Rasul ajarkan kepada kita. Lihat bagaimana cerdasnya Ali bin Abi Thalib, dan ini poin kita. Ali ketika dia punya problem, dan ini problem besar, pasti ini problem besar, menjadikan Ali itu keluar dari rumahnya. Yang dia tuju rumah dari rumah-rumah Allah. Dia ingin tenangkan dirinya. Dia tidak pergi ke pasar, dia tidak pergi ke mall. Benar di zaman Nabi tidak ada mall, tapi paling kadang ada pasar. Refreshingnya Ali bin Abi Thalib itu di rumah dari rumah-rumah Allah. Dia ingin tenangkan dirinya. Apa yang dia lakukan? Dia sholat. Kemudian dia doa, dia minta ampun kepada Allah. Agar Allah menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dan faktanya masalahnya selesai. Masalahnya selesai. Ini dalil kata para ulama. Kita punya problem apa? Kita punya masalah apa? Yang itu mungkin kita rasa sangat berat. Selain kita mungkin menghubungi relasi kita, link kita, orang-orang yang kita kenal, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia pasti punya batasan. Pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah, masjid ataupun musola misalnya, tenangkan diri kita, kemudian kita sholat, kemudian kita doa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus minta ampun? Karena setiap masalah, setiap musibah, setiap keadaan yang tidak nyaman yang kita rasakan, boleh jadi karena dosa dan kesalahan kita. Boleh jadi karena kesalahan kita. Mungkin bukan kesalahan kita di hari itu. Boleh jadi kesalahan kita yang di bulan yang lalu, di tahun yang lalu. Kita terlalu mudah untuk meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita begitu mudah meremehkan waktu-waktu sholat misalnya. Kemudian asab terjadi musibah di waktu itu mungkin bukan karena kesalahan kita satu pekan. Bukan kesalahan kita di 1 bulan sebelumnya, tapi boleh jadi 5 tahun yang lalu, boleh jadi 10 tahun yang lalu, boleh jadi. Sehingga dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah dari rumah-rumah Allah, ini tempat terbaik untuk menenangkan diri kita, menenangkan hati kita, menenangkan keadaan kita. Dia sholat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang juga dilakukan oleh seorang Ummu Kulsum radhiyallahu ta'ala anha. Ketika harus mendapatkan kenyataan pahit, suami tercinta Abdurrahman bin Auf pingsan 3 hari. Seluruh tabib ketika itu mengatakan kami tidak bisa mampu untuk membangunkan pingsannya Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan oleh Ummu Kulsum? Dia pergi ke masjid, kemudian dia sholat, kemudian dia doa dengan doa yang sangat panjang. Selesai doa dia pulang ke rumah, dia dapatkan Abdurrahman bin Auf telah bangun dari pingsannya. Rumah dari rumah-rumah Allah, tempat terbaik untuk menenangkan diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.